Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas I2 Fungsi dan Proses Bisnis Praktikum ingin menjelaskan tentang tugas BPMN dan analisis SWOT proses bisnis pada PT Masindo Sinar Pratama Kota Manado dengan anggota kelompok saya sendiri Tri Amalia Ramadhani dengan NIM belakang 026, Brina Sukma Febrianti dengan NIM belakang 019 dan juga Gede Rangga Wira Aditya dengan NIM belakang 048. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang tugas BPMN dan juga analisis SWOT. Untuk jurnalnya sendiri yaitu berjudul Analisis Manajemen Rantai Pasokan Springbed pada PT Masindo Sinar Pratama Kota Manado dengan jenis jurnal yaitu Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi dengan volume 5 nomor 2 halaman 893 sampai 900 pada tahun 2017 dan penulisnya adalah Vita Susianti, Kindangan dan juga Palandeng. Untuk BPMN sendiri yaitu kepanjangan dari Business Process Model Annotation, yaitu sebuah standar untuk menggambarkan proses bisnis yang dikeluarkan oleh Open Management Group. BPMN bisa digunakan sebagai tools untuk menjelaskan bagaimana cara mendesain bisnis proses dan mendeskripsikan secara teknis bagaimana bisnis proses dieksekusi untuk keperluan otomasi. Untuk BPMN yang pertama yaitu proses perencanaan. Proses pencernaan yang dilakukan pada proses bisnis kali ini adalah kegiatan pengecekan stok barang yang dimiliki oleh retailer. Apabila stok barang habis, maka retailer akan melakukan pemesanan kepada perusahaan, lalu perusahaan akan memproses pesanannya. Untuk prosedur proses yaitu, yang pertama, retailer mengecek stok persediaan barang. Selanjutnya, apabila stok tersedia, maka retailer mencatatnya, dan apabila stok kosong, retailer melakukan pemesanan kepada perusahaan. Selanjutnya, perusahaan menerima pesanan retailer. Apabila bahan tersedia, maka perusahaan menyiapkan pesanan retailer. Apabila stok tidak tersedia, maka perusahaan melakukan pemesanan bahan kepada supplier bahan. Selanjutnya, supplier bahan menerima pemesanan perusahaan dan mengirimkan bahan ke perusahaan dalam waktu 1 minggu. Lalu, perusahaan menerima bahan dan memproduksi pesanan retailer dalam waktu 2 minggu. Perusahaan akan mengirimkan produk pesanan kepada retailer saat produk sudah jadi, lalu retailer menerima pemesanannya dan proses bisnis selesai. Untuk proses bisnis selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sabrina Sukma. Untuk BPMN yang kedua ada pengorganisasian. Untuk deskripsinya, di dalam sebuah perusahaan pasti ada yang namanya struktur organisasi atau kepengurusan. Orang-orang yang terlibat dalam proses bisnis PT Masindo Sinar Pratama, diantaranya ada direktur, komisaris, manajer, supervisor, dan karyawan bagian produksi. Untuk prosedur prosesnya yang pertama, direktur menjadi pemimpin dan mengawasi proses bisnis yang ada dalam perusahaan, yaitu produk Springbed. Lalu direktur menyusun sekaligus menetapkan strategi bisnis untuk perusahaannya. Jika sesuai, akan melakukan rapat bersama membahas mengenai bisnisnya. Jika tidak, dilakukan evaluasi perusahaan. Lalu direktur menghitung dan menganalisis biaya produksi Springbed. Direktur juga memberikan anggaran dana untuk biaya produksi. Dilanjutkan oleh komisaris merealisasikan strategi bisnis yang telah disusun oleh direktur. Lalu komisaris membuat laporan dan memastikan bahwa adanya kecukupan sumber keuangan perusahaan. Komisaris juga menerima anggaran dari direktur untuk biaya produksi Springbed. Lalu komisaris mengarahkan kepada bawahannya untuk melakukan produksi Springbed dan strategi bisnis yang telah ditetapkan. Setelah diberi komando oleh komisaris, manajer menginformasikan tentang produksi Springbed dan strategi bisnisnya. Lalu manajer memberikan bimbingan mengenai strategi bisnis dan produksi Springbed kepada bawahannya. Manajer juga melakukan pengawasan terhadap jalannya proses produksi Springbed. Manajer juga melakukan evaluasi segala aktivitas yang ada di perusahaan. Manajer juga menerima info dari supervisor mengenai jalannya proses produksi Springbed. Dilanjutkan oleh supervisor memberikan arahan kepada karyawan produksi dan mengawasi jalannya proses produksi. Supervisor mengelola karyawan produksi dan memberikan bimbingan.
Supervisor juga memberikan info kepada manajer mengenai jalannya proses produksi. Dilanjutkan oleh karyawan bagian produksi menerima arahan dari supervisor tentang proses produksi Spring Batch. Lalu karyawan melakukan produksi. Setelah dihasilkannya produk Spring Batch, dilakukanlah proses pengemasan Spring Batch oleh karyawan. Karyawan produksi menyiapkan Spring Batch yang siap dijual melalui via online ataupun offline kepada para konsumen. Karyawan produksi mengirim dan menjual produk Spring Batch yang telah dibuat, dan proses ini selesai. Selanjutnya dilakukan oleh teman saya, Tri Amalia. Untuk selanjutnya yaitu proses pelaksanaan. Untuk deskripsi prosesnya yaitu proses pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh pembeli dan retailer serta perusahaan. Proses diawali dengan pembeli datang ke toko retailer untuk membeli produk Spring Batch. Apabila produk tersedia, maka proses bisnis akan dilanjutkan, dan apabila tidak tersedia, maka retailer akan melakukan pemesanan ke perusahaan. Dengan prosedur prosesnya yaitu yang pertama, pembeli datang ke toko retailer dan memilih produk Spring Batch pada katalog yang telah tersedia. Selanjutnya, pembeli menemukan produk pilihannya, dan apabila produk tersedia, maka proses bisnis akan dilanjutkan. Apabila produk tidak tersedia, maka retailer akan mencatat pesanan konsumen dan memesannya kepada perusahaan. Selanjutnya, perusahaan mengkonfirmasi pesanan retailer. Setelah itu, perusahaan memproduksi produk Spring Batch selama 1 minggu. Spring Batch jadi, lalu perusahaan mengirimkan produk pada retailer. Selanjutnya, retailer akan mengabari konsumen bahwa produk sudah tersedia, lalu konsumen akan melunasi pembayaran dan menerima barang, dan proses bisnis pelaksanaan selesai. Untuk proses bisnis selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Gede Rangga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis pengawasan, yang dimana proses bisnis pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan yang dijalankan untuk memantau, mengukur, dan bahkan melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai perusahaan, sehingga dapat mendekatkan perusahaan akan visi misi yang ingin dicapainya. Untuk prosedurnya dimulai dari pegawai bekerja sesuai dengan kewajiban yang dimilikinya, lalu asisten manajer akan mengamati dan mencatat hasil kinerja dari setiap pegawai. Lalu asisten manajer akan mengirimkan laporan hasil kinerja pegawai kepada manajer. Kemudian manajer akan menerima laporan dan membandingkan hasil kinerja pegawai dengan standar yang telah ditetapkan oleh direktur perusahaan. Selanjutnya, pegawai yang telah dan belum memenuhi standar akan dicatat ke dalam laporan evaluasi kinerja pegawai. Namun pegawai yang belum memenuhi standar akan diberikan koreksi terkait kinerjanya oleh manajer perusahaan. Pegawai yang telah menerima koreksi dapat menerapkan koreksi yang telah diberikan kepadanya dan mulai bekerja kembali. Hasil evaluasi akan diumumkan secara langsung oleh manajer terhadap pegawainya, dan pegawai akan merasa termotivasi berdasarkan hasil kerjanya sehingga kualitas kerja dari pegawai dapat ditingkatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis sederhana tetapi memiliki peran besar dalam mengembangkan strategi bisnis yang menguntungkan. SWOT itu sendiri adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Dan analisis ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek utama dari sebuah bisnis yang meliputi keunggulan, kekurangan, kesempatan, dan juga ancaman. Kemudian yang pertama adalah strength atau kekuatan, yang terdiri dari yang pertama adalah menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan terbukti dari penghargaan yang telah diterima dari beberapa media ternama di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua adalah nama perusahaan dan brand yang sudah terkenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri sehingga mampu memperbanyak jumlah konsumen maupun retailernya. Dan yang ketiga adalah lokasi perusahaan yang sangat strategis sehingga memudahkan proses distribusi produknya. Dan yang terakhir adalah jumlah pabrik yang tersebar di 3 wilayah Indonesia, yaitu wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan juga Timur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Tri Amalia. Untuk selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu produksi barang terhitung lama. Selanjutnya, produk pesanan retailer membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tujuan. Lalu yang ketiga yaitu pelayanan karyawan PT Masindo Sinar Pratama Kota Manado masih dianggap kurang baik. Untuk
Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama, langganan yang sudah cukup banyak menjadi peluang bagi perusahaan untuk terus memproduksi produk dan mengembangkan perusahaan. Selanjutnya, produk furniture masih dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu, banyaknya toko-toko furniture memungkinkan merek dagang Comforta memasukkan barangnya. Selanjutnya, berkembangnya teknologi pada saat ini dapat memudahkan perusahaan dalam memperkenalkan dan mengembangkan produk secara luas. Selanjutnya, untuk treat akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sabrina Sukma Febrianti. Untuk yang terakhir ada threat, ancaman atau tantangan. Yang pertama, banyaknya pesaing dengan produk yang sama mengharuskan perusahaan agar lebih berinovasi dalam membuat produk supaya bisa bersaing dengan perusahaan lain. Yang kedua, naiknya harga bahan baku menjadi ancaman karena perusahaan harus dapat mengatasi agar tidak mengalami kerugian dan kehilangan konsumen. Dan yang terakhir, adanya pesaing dari perusahaan lain yang menjual barang dan harga sama dan kualitas lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.